dengan nitrogen laut? Nitrogen laut adalah keberadaan unsur nitrogen dalam berbagai bentuk kimiawi di dalam ekosistem laut. Sama seperti di daratan, nitrogen merupakan salah satu unsur penting bagi kehidupan laut. Ia berperan dalam pembentukan protein, asam nukleat seperti DNA dan RNA, serta senyawa organik lainnya yang vital bagi pertumbuhan organisme laut. Nitrogen di laut berasal dari berbagai sumber, baik alami maupun akibat aktivitas manusia. Dari atmosfer, nitrogen gas larut dalam air laut dan dimanfaatkan oleh organisme laut. Sumber alami lainnya yaitu aktivitas gunung berapi di bawah laut yang melepaskan gas nitrogen ke dalam perairan. Selain itu, aktivitas manusia seperti pembuangan limbah organik ke laut juga memperkaya kadar nitrogen dan mempengaruhi keseimbangan ekosistem laut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai siklus nitrogen. Nitrogen yang telah masuk ke dalam lautan belum dapat dikonsumsi secara langsung oleh organisme di laut, sehingga nitrogen memerlukan beberapa proses untuk dapat dimanfaatkan oleh organisme laut, khususnya mikroorganisme laut. Setelah masuk ke dalam lautan, akan diubah menjadi amonia yang dapat digunakan oleh organisme. Proses ini dilakukan oleh bakteri tertentu yang hidup bebas atau bersimbiosis dengan tumbuhan laut dan disebut sebagai proses fiksasi. Nitrogen organik dari sisa-sisa organisme mati atau limbah hewan diubah menjadi amonia atau amonium oleh mikroorganisme pengurai seperti bakteri dan jamur. Amonia atau amonium yang dihasilkan kemudian dapat diserap oleh tumbuhan atau masuk ke tahap berikutnya dalam siklus nitrogen. Nah, proses tersebut dinamakan sebagai proses amonifikasi. Selanjutnya, amonia akan mengalami oksidasi dan berubah menjadi nitrit dan kemudian menjadi nitrat yang dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas yang disebut sebagai proses nitrifikasi. Nitrogen yang telah melalui beberapa proses tersebut kini sudah dapat dimanfaatkan. Penyerapan nitrat atau amonium dilakukan oleh tumbuhan laut dan diubah menjadi protein dan senyawa organik lainnya. Proses ini seringkali disebut sebagai proses asimilasi. Selanjutnya, nitrat yang tidak digunakan oleh organisme laut akan berubah menjadi nitrogen gas kembali dan kembali ke atmosfer. Proses ini disebut sebagai proses denitrifikasi yang dilakukan oleh bakteri dalam kondisi anaerob. Peningkatan kadar nitrogen di laut dapat menyebabkan beberapa dampak negatif. Yang pertama adalah eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan fenomena pertumbuhan alga yang tak terkendali akibat kelebihan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor dalam suatu ekosistem perairan. Ketersediaan nutrisi yang melimpah memicu pertumbuhan alga secara eksplosif. Alga yang tumbuh dengan cepat membentuk lapisan tebal di permukaan air, menghalangi penetrasi sinar matahari ke lapisan air yang lebih dalam. Akibatnya, proses fotosintesis oleh tumbuhan air lainnya terhambat dan produksi oksigen berkurang. Dampak dari eutrofikasi yang pertama adalah pembentukan zona mati. Ketika alga mati dalam jumlah besar, bakteri pengurai akan mengonsumsi oksigen terlalu dalam air untuk mengurai bahan organik tersebut. Yang kedua adalah perubahan struktur komunitas, mengganggu rantai makanan, dan mengurangi keanekaragaman hayati. Yang terakhir adalah toksisitas. Beberapa jenis alga yang tumbuh selama eutrofikasi menghasilkan senyawa beracun yang dapat membahayakan berbagai organisme termasuk manusia. Cara mengurangi dampak negatif meningkatnya kadar nitrogen di laut adalah dengan mengurangi penggunaan pupuk nitrogen berlebih, restorasi ekosistem pesisir untuk meningkatkan kemampuan alam dalam menyaring nitrogen, dan meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif penggunaan nitrogen yang tidak terkendali. Kesimpulannya adalah, nitrogen yang terdapat di laut bersumber dari atmosfer, aliran sungai, serta aktivitas manusia. Nitrogen mengalami beberapa tahapan proses untuk diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh organisme laut. Namun, kelebihan nitrogen akan berdampak negatif, seperti menyebabkan eutrofikasi yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut.